Coba deh kamu bayangin, lagi jalan mendaki gunung, masuk ke kawasan terpencil, tiba-tiba di tengah hutan ada bangunan koperasi desa yang baru aja jadi. Beneran ada loh kasus yang kayak gitu. Iya kan? Atau yang lebih absurd lagi tuh, kamu lihat dua koperasi dibangun sebelahan persis. Kayak lihat minimarket saingan di tengah padang pasir. Aneh banget kan? Banget. Nah, di penelusuran dokumen kita kali ini, kita punya tumpukan berita dari awal Agustus 2026 soal kehebohan publik tentang ganjilnya lokasi koperasi desa ini. Atau yang biasa disebut Kopdes Merah Putih ya? Betul, misi kita hari ini tuh membedah anomali ini. Kita bakal bongkar kenapa bangunan-bangunan ini muncul di lokasi yang secara komersial rasanya nggak masuk akal. Sama strategi raksasa apa sih yang sebenarnya ada di baliknya? Warganet kan jelas rame banget ya nyorotin kejanggalan ini. Tapi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, tuh sempat ngerespon. Oh, yang soal posisi bangunan itu ya? Iya, katanya posisi bangunan bukanlah masalah utama, yang penting itu pemberdayaannya. Dan dari dokumen kita, proyek ini kan diinisiasi Agrinasya, terus didanain sama Kementerian Desa PDT. Dan targetnya masif loh, sekitar 35.872 unit ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Terus ujung-ujungnya mau dikebut sampai 80.000 unit lewat kolaborasi sama TNI. 80.000 unit, gila sih. Nah pas baca ini tuh aku sempat kepikiran kayak analogi menara pemancar sinyal gitu loh, atau BTS. Ah, oke, gimana tuh analoginya? Orang kan sering heran ya lihat menara di puncak bukit terpencil, tapi tujuannya murni biar seluruh zona dapat sinyal akses ekonomi, bukan sekedar nyari tempat yang ramai pembeli. Tapi tunggu dulu, analogi BTS itu sebenarnya punya celah besar loh. Loh, celahnya di mana? Gini, BTS kan mencaring sinyal tak kasat mata yang bisa nembus jarak jauh langsung ke smartphone warga. Sedangkan koperasi fisik, butuh orang datang secara langsung bawa barang nyata. Oh iya, butuh jalan aspal berarti ya? Nah, itu dia. Disitulah argumen pemerintah mulai berbenturan sama realitas di lapangan. Terus kalau nyinggung fenomena dua bangunan sebelahan yang kamu sebut di awal tadi, Yang minimarket di padang pasir itu. iya, dari dokumen yang kita lihat, ini seringkali murni urusan birokrasi dan ketersediaan lahan aja. Maksudnya, asal bangun yang penting kuota proyek tercapai gitu ya? Tepat. Dengan target pembangunan yang sangat dikebut sama TNI, kadang eksekutor di lapangan terbentur ketersediaan tanah set desa. Jadi ya, logika komersial dikesampingkan demi menuhin angka di atas kertas. Masuk akal sih kalau ngejar kuota. Tapi secara operasional, gimana caranya sebuah bangunan di tengah hutan bisa memberdayakan warga desa? Kan susah kesananya. Konsep awalnya tuh, Kopdes ini nggak didesain sebagai warung retail biasa tempat orang lewat buat beli sabun. Terus buat apa dong? Pemerintah ngerancangnya sebagai semacam titik pengepul gitu. Petani naruh hasil panen mereka di sana buat disalurin ke pasar yang lebih besar. Sebaliknya, pemerintah jadiin tempat itu sebagai titik drop-off buat subsidi pupuk atau bibit. Oh, jadi kayak perpanjangan tangan langsung negara di desa ya, potong kompas tanpa birokrasi dari Pemda. Bener banget. Menarik sih konsepnya, tapi disinilah aku mulai garu-garu kepala pas lihat kondisi lapangan. Kita punya kutipan komentar dari warganet, username-nya JustLogic. Ah, yang viral itu ya. Iya, komentarin sangat mewakili suara skeptis kita semua sih. Dia bilang gini, posisi bangunan gak penting. Hello, belajar dulu ilmu logistik, Bung. Kalau posisinya terpencil dan gak strategis, lu nggak mikir dampak ke aksesibilitas warga dan biaya transport? Gitu katanya. Itu poin yang krusial banget sih, mengingat Kopdes ini diklaim sebagai aset desa dan pakai uang desa. Nah, itu dia. Nempatin bangunan di lokasi yang sulit diakses bukankah sama aja bunuh diri finansial? Siapa coba yang mau nombokin ongkos kirim truk yang harus mendaki gunung jalannya? Bener. Kita lagi lihat tegangan yang nyata banget antara kecepatan pembangunan infrastruktur massal melawan kelayakan logistik harian masyarakat. Kan melibatkan TNI emang bikin puluhan ribu unit terbangun super cepat ya? Betul, tapi mengabaikan aksesibilitas jalan berarti biaya operasional dan transportasi truk pengangkut bakal bengkak tajam. Margin keuntungan warga desa malah habis kebakar cuma buat bayar bensin sama sewa kendaraan. Wah, sayang banget. Buat kamu yang mungkin punya bisnis atau sekedar peduli sama ekonomi daerah, ini bukan cuma drama salah pilih lokasi loh. Setuju. Ini tuh studi kasus nyata banget tentang gimana niat besar buat bentuk ulang ekonomi akar rumput seringkali terpelanting pas nabrak realitas kerasnya aspal.
Atau ya, ketiangaan aspal di jalanan desa kita. Membedah isu ini tuh ngebantu kita sadar kalau ngejar target puluhan ribu unit fisik itu baru langkah pertama. Menghidupkan ekosistemnya tanpa ngebebanin warga lokal tuh tantangan yang jauh lebih berat. Bener banget. Dan sebelum kita tutup penelusuran dokumen ini, coba deh kamu renungin satu kemungkinan gila ini. Teori apa lagi nih? Gini, mengingat jalanan ke gunung itu sangat mahal dan sulit diakses truk, gimana kalau pemerintah sebenarnya udah sadar soal itu? Oke, terus? Gimana kalau bangunan-bangunan terpencil ini ke depannya emang didesain buat nggak lagi ngandelin akses jalan darat? Maksudnya digantiin sama teknologi logistik udara gitu? Ya, bayangin aja kalau Kopdes di ujung bukit ini diam-diam disiapin sebagai poster depan agrikultur otonom atau hub pendaratan logistik drone masa depan. Wow! Kalau infrastruktur udara yang ngambil alih, lokasi fisik yang sekarang dikritik habis-habisan karena nggak punya jalan aspal, tiba-tiba malah jadi sangat strategis ya. Nah, masuk akal kan? Sebuah dimensi baru buat kamu pikirin nih. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Jadi sekali lagi saudara kita jelaskan karena sekarang ini banyak hoax. Ya, siapa yang memproduksi kita nggak tahu. Bahwa koperasi desa Merah Putih, koperasi kelurahan Merah Putih, ada juga koperasi nelayan Merah Putih. Itu satu ya. Kalau nelayan namanya koperasi nelayan, kalau di kota namanya kelurahan, kalau di desa namanya koperasi desa. Ini bentuknya itu sebagai infrastruktur pemerintah. Ya, satu. Apa itu? Untuk menyalurkan semua barang-barang subsidi dan bantuan. Apa barang subsidi? Misalnya pupuk, ya kan? Ada kur, ada gas LPG, ya kan? Bantuan itu apa? Ada beras itu 10 kilo dari Bapanas, ada bantuan tunai, ada bantuan bunga subsidi, ya? Ada PKH dari Kemensos, ada Alsintan, ada tematik ikan, macam-macam. Itu nanti semua melalui koperasi desa, koperasi nelayan, atau koperasi kelurahan. Jadi bukan supermarket. Apalagi katanya nanti Zulhas untuk warung-warung kelontong nggak ada urusannya. Malah warung kelontong bisa nitip. Kalau mau promosi seluruh Indonesia boleh. Karena ini bukan warung, bukan supermarket, ya. Nah itu yang perlu kami jelaskan. Nomor satu. Nomor dua, dia create job. Ya, dibangun besar-besaran koperasi ini agar bisa menyerap tenaga kerja di desa itu. Kalau ada 6 orang, 7 orang aja kan. 7 orang kalau 80.000 desa, udah berapa itu? Udah hampir setengah juta orang bisa kerja. Gitu. Apalagi sekarang akan dibangun lagi tematik untuk desa-desa tematik untuk ikan. Karena kita sudah swasembada karbohidrat udah kan, beras sudah. Sekarang kita akan masuk ke protein ikan. Ya, nanti tadi kan setiap desa yang punya lahan akan dibangun budidaya ikan tematik. Itu juga bisa nyerap tenaga kerja. Yang sekarang kesulitan lulusan kita, apakah SMA, apa kampus, untuk dapat Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.